Jadi hari ini saya mau share macam mana mau buat perut kempis sepanjang hari. Saya rasa kan waktu saya mula-mula start journey untuk weight loss, sebenarnya yang paling saya ada masalah adalah saya punya perut kembung. Sebab kan pertama kita tiba-tiba makan sayur-sayuran yang tidak dimasak. Betul nggak tidak? Sayur-sayuran yang tidak dimasak, jadi dia perlu lebih masak untuk dihadam. Jadi dia lebih lama di dalam perut kita. Kenapa kita makan makanan sayur-sayur yang tidak dimasak? Adalah sebab, hai Jaila, welcome. Adalah karena kita mau kurangkan penggunaan minyak. Oke, jadi kita makan sayur-sayuran yang mentah sepanjang kita diet, sepanjang kita mau turunkan berat badan nih, dan kita ambil sayur-sayuran supaya kita ada nutrisi, kita ada energi, kita lebih bertenaga daripada sayur-sayuran yang kita makan. Tapi masalah dia bila kita makan makanan sayur-sayur yang tidak dimasak, kita punya perut selalunya jadi kembung. Betul atau tidak? Jadi kamu kena dengar dari awal sampai habis nih, sebab sekejap saja. Oke, kita sebenarnya saya share sekejap saja. Oke, saya share yang saya tidak pernah share sama kamu, sebab saya pun baru tahu. Lepas itu saya pun baru, saya rasa dalam 1 bulan lah. Dalam 1 bulan saya try sendiri. Ini tips-tips dia, dan ternyata memang perut saya kempis sepanjang hari. Jadi kalau kamu mau tahu, kamu kena dengar dari awal sampai habis. Sebab memang sangat-sangat berguna lah nih tips-tips. Saya rasa sangat-sangat selesa sepanjang hari. Oke. Mula-mula kita kena tahu dulu, kenapa kita punya perut kembung. Kenapa kita punya perut kembung? Sebab, ada banyak sebab kenapa kita punya perut boleh jadi kembung. Antara dia adalah, kadang-kadang kita makan, kita tidak, kita tidak combine kita punya makanan dengan betul sebenarnya. Jadi hari ini kita mau belajar, adakah kita nih makan dengan cara yang betul? Adakah kita makan dengan betul hari ini? Adakah kamu selalu rasa perut kembung lepas makan, rasa berat dan mengantuk lepas makan, rasa tidak selesa perut selepas makan? Saya rasa ramai orang ada masalah nih. Tapi kalau dia ikut Kefit program, tidaklah kali. Kan, sebab kita sudah tahu cara mau pilih apa yang kita mau makan, berapa banyak kita mau makan. Jadi mungkin ramai lagi yang ada masalah inilah. Jadi hari ini saya akan share macam mana mau atasi ini 3 masalah. Jika ya Anda telah makan dengan cara yang salah. Sebelum nih ya, bilang Abi nih ya. Jadi Anda telah makan dengan cara yang salah. Mesti kamu akan terkejut dengan apa yang saya akan share sebentar lagi. Jadi kita kena belajar seni gabungan makanan. Saya tidak pernah sentuh, saya tidak pernah mention sebelum ini seni gabungan makanan untuk perut kempis sepanjang hari. Kadang-kadang kita mau pergi function, kita mau pakai baju lawa-lawa yang fit, lepas itu tiba-tiba kita makan-makan sekali yang malam dia tuh kan perut rasa kembung, tidak selesa, padahal baju tuh fit. Jadi sebenarnya kita kena tahu apa yang kita makan siang dia supaya sampai malam, sampai kita
pergi function tuh, kita punya baju masih lagi muat. Masih lagi muat, masih lagi perut tuh kempis kan. Oke. Jadi kenapa kita mau belajar seni gabung makanan nih, supaya dapat beri kita tenaga yang betul dan cukup, dan dapat juga bantu turunkan berat badan kita. Jadi, mungkin kamu tidak tahu, ada beberapa jenis makanan sesuai dimakan bersama, dan ada yang tidak, karena ada makanan yang dihadamkan dengan kadar berbeza, dan perlu persekitaran yang berbeza. Oke, jadi kamu pikirlah kan, ada kita punya penghadaman nih, dia ada dua jenis enzim. Dia ada dua jenis enzim, asidik dengan alkali. Itu yang kita kena tahu, asidik dengan alkali. Jadi coba kamu imagine, kalau ada makanan nih, dia perlukan persekitaran yang asidik, kita makan sama-sama dengan makanan yang perlu persekitaran yang beralkali. Kita gabung dia, lepas itu kita makan dia sama-sama. Bila kita makan dia sama-sama di makanan, apa terjadi di dalam perut? Asid keluar, alkali keluar. Apa yang jadi? Kita sudah belajar sains kan? Jadi dia akan jadi neutral. Keadaan perut kita akan jadi neutral bila kita makan makanan ini sama-sama. Jadi bila dia neutral, apa yang terjadi? Makanan lambat dihadam. Makanan lambat dihadam. Jadi itulah kenapa kita punya perut, bila kita makan tengah hari, kita sudah kasih gabung kan, makanan belum siap kena hadam. Lepas itu kita makan lagi petang. Lepas itu kita makan lagi malam. Apa terjadi? Kita punya perut kembung. Kan? Itulah yang kita kena belajar hari ini lah. Kita kena belajar hari ini. Kalau kita salah gabung makanan, sebenarnya dia boleh sebabkan kita punya abdomen jadi kembung, ada gas, kadang-kadang boleh krem kita punya perut. Lepas tu kalau ini berterusan, kita boleh dapat satu penyakit dipanggil irritable bowel syndrome. Jadi itu yang kita tidak maulah. Jadi dia punya peraturan di sini, saya share. Yang pertama, kamu take note, tulis. Yang pertama, kita kena makan buah-buahan bukan bersama makanan. Jangan makan buah-buahan bersama makanan. Sebab kenapa? Buah-buahan nih dia hanya perlukan 20 hingga 30 menit untuk dihadam. Manakala kalau kita makan daging ayam, especially daging ayam, dia akan memakan masa 4 hingga 5 jam, 3 atau 4 jam untuk habis dihadam. Jadi kalau kita gabung buah-buahan dengan daging, especially daging lah, ayam kah, bila kita gabung dia, apa yang terjadi? Oleh kerana perut akan pilih makanan yang lebih lama untuk dihadam dulu. Jadi dia akan pilih, saya mau kasih hadam ayam lah dulu, dia bilang. Jadi itu apa terjadi sama tubuh di dalam perut? Dia tidak dihadam. Dia tidak akan dihadam. Apa akan terjadi? Dia akan jadi tapai di dalam kita punya perut. Itulah yang menghasilkan gas dan perut kita jadi kembung. Usus kita pun boleh jadi kembung. Nasib baik kamu nih semua rajin makan telur saja. Jadi itulah kenapa kamu tidak ada masalah nih. Dan berbeza kalau kamu makan ayam, lepas itu kamu makan buah, dia di situ akan ada rasa perut, kenapa
perut saya selalu kembung aja, sakit perut saya. Disebabkan itulah. Disebabkan ini gabungan tidak ngam. Tidak ngam. Jadi kalau boleh, kamu makan buah lepas 4 jam. Kamu makan. Begitu. Oke? Yang kedua, tulis kedua. Pertama. Kedua, kalau makan protein, especially daging ayam, ikan, makan dengan sayuran hijau. Kenapa? Kenapa? Sayuran hijau nih dia ada enzim dia tersendiri, enzim pencernaan untuk dia sendiri. Jadi dia tidak perlu pilih, perut tidak perlu kasih pilih dia alkali atau asid. Alkali atau asid punya enzim untuk sayuran hijau. Jadi kalau kita makan dengan ayam, memang otomatis kita punya perut, kita punya usus, dia akan pilih asid untuk kasih cerna kita punya protein, kita punya daging ayam. Jadi itu sayuran hijau dia tidak akan kacau. Jadi kita punya penghadaman akan lancar, Selain daripada daun-daun hijau punya sayur-sayur, kita boleh pilih sayuran yang tinggi dia punya kandungan air. Contoh dia macam seleri, brokoli, itu lada benggala, peppers. Jadi kamu ingat kalau ayam ataupun protein dia perlu enzim yang berasid. Kalau yang sayur-sayuran nih dia pack dengan enzim dia sendiri, jadi dia senang terhadam dalam persekitaran yang berasid. Jadi dia tidak berlawan di dalam. Jadi memang sangat-sangat bagus. Itulah kalau sayur-sayuran hijau, sayuran-sayuran yang non-starchy, maksud dia yang tidak berkanji nih, dia semua pun dia ngam untuk dimakan. Jadi semua pun selamat. Jadi kalau macam sayuran-sayuran yang berkanji ini, dia tidak rekomen untuk digabungkan dengan protein. Kenapa? Sebab asal dia berkanji, dia perlukan enzim beralkali. Dia berlawan. Jadi apa sih cakap tadi? Kalau asid campur alkali jadi neutral. Bila kita punya enzim di dalam kita punya perut jadi neutral, apa terjadi? Penghadaman jadi lambat. Jadi itulah kita punya perut akan jadi kembung satu macam. Jadi kalau makanan-makanan yang berkanji, contoh kalau kamu makan kentang, kamu makan quinoa, nasi, dia sesuai digabungkan dengan sayuran yang berkanji. Sayuran yang berkanji contoh dia macam jenis sayur yang berkanji apa? Labu. Asal sayuran yang berkanji lah. Jadi kenapa? Sebab dia perlu enzim beralkali. Jadi bila kita kasih gabung dia tidak berlawan. Jadi kita punya penghadaman akan jadi cepat. Yang keempat pula, ini pun sangat-sangat penting. Ini saya sudah tes, memang sangat-sangat penting. Waktu kita makan, kalau boleh, elakkan minum air selepas makan dengan banyak. Saya sudah try nih 1 bulan, memang betul-betul pula. Memang betul-betul. Memang saya waktu makan tuh kalau minum sup kan sikit-sikit saja. Lepas tuh kalau saya minum minuman air putih kan waktu makan ataupun selepas makan saya minum sikit saja. Saya tunggu setengah jam begitu baru saya minum. Saya tunggu setengah jam ataupun 1 jam begitu baru saya minum, ataupun saya akan minum sebelum saya makan. Dan paling bagus dia cakap minum air lemon sebelum makan ataupun selepas kita bangun pun akan membantu kita punya penghadaman, punya engine kan dia start lebih awal. Jadi dia akan cepatkan kita punya penghadaman.
Jadi itulah kamu kena ingat kalau minum air, kalau sudah makan jangan minum air banyak. Oke, kamu minum air sedikit saja. Tunggu lepas 30 menit atau 1 jam lepas kamu makan, baru kamu minum air. Oke, jangan minum air banyak lepas makan. Kenapa? Sebab dia akan buat kita punya enzim pencernaan jadi cair. Jadi cair. Enzim pencernaan kita nih jadi cair. Jadi penghadaman jadi lambat. Nampak di situ? Jadi bila kita minum air, better kita tunggu 30 menit atau 1 jam lepas makan, baru kita minum air. Kita kena tahu apa makanan yang kita perlu elak. Food combination yang kita perlu elak. Oke, apa yang kita perlu elak? Apa makanan yang kita perlu elak, Jess? Supaya kita punya perut tidak kembung adalah burger, bun, dan French fries. Kalau kita makan nih satu kali sama-sama, oke, kita akan gabungkan protein. Kita akan gabungkan kanji. Jadi dia berlawan asid sama alkali. Jadi kita akan buat kita punya penghadaman jadi neutral. Jadi bila neutral, penghadaman jadi lambat. Oke, jadi lebih banyak tenaga diperlukan. Oke, dia tidak tahu mana satu dia mau hadam. Bila lambat, sempat lagi diserap untuk jadi lemak. That's why kita punya penurunan berat badan pun akan terganggu. Kedua, kalau kita makan sandwich yang ada cheese dengan sup tomato. Oke, ini pun oleh kerana cheese sangat tinggi lemak dan tinggi karbohidrat, oke, dia akan buat itu asid di dalam sup tomato tuh bila dia bergabung akan sukar untuk dihadam. Dan kedua-dua ini adalah sangat tinggi dengan garam. Jadi bila tinggi dengan garam, kita punya perut akan menyerap lebih banyak air. Jadi di dalam kita punya sel-sel perut. Jadi itulah kenapa kita rasa berat, kita rasa kembung kita punya perut. Oke. Sepatutnya kita lepas kita makan, kita akan rasa lebih bertenaga. Bila kita rasa lemas, kita rasa penat, kita rasa mengantuk, itu sebenarnya adalah tidak normal dan kita telah makan dengan cara yang salah. Ada lagi banyak makanan yang kita perlu elak sepanjang kalau kita mau kita punya perut kempis. Oke, dan last kali sebenarnya banyak lagi, tapi last kali adalah gabungan alkohol dengan buah-buahan ataupun dessert. Contoh dia macam cake, coklat, oke, ice cream. Betul-betul kita perlu elak. Oke, alkohol dia meninggikan kita punya paras gula dalam darah, kita punya paras insulin dalam darah. Lepas itu kita kasih combine lagi, kita kasih gabung lagi sama gula yang ada di dalam kita punya dessert, kita punya cake, kita punya ice cream, oke? Sekarang kita punya cendol. Jadi kan itu yang akan buat penukaran gula pergi jadi lemak. Terus pergi di kita punya paha, kita punya perut. Better lagi kalau kita ada dessert, oke, kita minum dengan kopi, better kopi TO, oke, tanpa gula, itu lagi lebih bagus. Sebenarnya semua orang berbeza, oke. Jadi mungkin ini peraturan-peraturan nih mungkin ada orang yang ngam, ada orang yang tidak ngam, oke. Jadi kamu punya diary makanan kamu, bah. Jadi kamu akan tahu di end of the day, oh itu hari saya ada perut kembung, sampai pagi, apa sih makan tuh hari. Jadi kau boleh cek balik apa yang kau
makan. Tapi saya rasa dalam Kefit program tiada masalah ini sebab semuanya memang sudah dia ikut saja dia punya apa yang kita biasa makan dalam ini Kefit program, jadi tidak ada masalah inilah. Tapi kalau kita contohnya kalau kita cheat day kah, ataupun kita cuti kita punya rutin program, saya harap ini sangat-sangat membantulah untuk kamu supaya kita punya enzim pencernaan boleh bekerja. Supaya kita punya penghadaman lebih cepat, penghadaman lebih lancar. Jadi kita boleh dapat nutrien yang kita perlu, kita boleh dapat tenaga yang kita perlu. Jadi lepas kita makan, kita akan rasa lebih bertenaga, bukan rasa mengantuk, bukan rasa penat, sebab berhabis tuh kita punya penghadaman bekerja keras di sana. Itulah kenapa kan berbeza sekarang. Kalau kita makan ikut yang Kefit program punya pemakanan dia, kita rasa lebih bertenaga. Berbeza dengan yang dulu kita cuma makan banyak karbohidrat, kita makan banyak protein. Betul kan tidak? Lepas itu kita makan tinggi gula, lepas itu tinggi lemak. Jadi itulah kenapa kita punya penghadaman jadi macam gila sudah di sana, mau berhabis mau menghadamkan kita punya makanan. That's why semua oksigen pergi di perut. That's why kenapa kita rasa mengantuk, rasa tidak bertenaga lepas makan, merasa mau tidur lepas makan. Betul atau tidak? Jadi sekarang saya open kepada kalau ada apa-apa soalan. Abi nih, paham kan juga? Paham, Coach. Jadi, tahu sudah kan? Makan buah lepas makan. Minum air lepas makan. Ya, sekarang kalau saya makan, kalau tengah hari itu kan, sekarang nih pendek masa makan, sebab ambil anak dulu. Jadi lepas itu saya makan mau cepat, mau apa, out time tuh, time habis. Jadi buah tuh kan, 1 hour after baru saya makan. Macam jadi tidbits lah. Bagus. Jadi itulah tidak ada perut kembung kan? Ya, tiada. Tiada masalah yang senak mau bernapas tuh. Kan, best ya kan perut, beli lipat-lipat. Orang tengok pun bagus saja kan. Jadi kalau ada apa-apa soalan lagi boleh tanya di grup nanti, oke? Thank you so much sebab hadir. Kita pendek saja masa sebab saya mau pergi kerja malam. Saya mau pergi kerja malam, oke? Nanti saya rindu betul kamu. Nanti kita jumpa lagi. Nanti saya rajin-rajin lagi buat sharing ilmu untuk kamu supaya boleh bantu kamu capai kamu punya matlamat dengan lebih lancar, lebih cepat, lebih sehat, lebih selamat. Oke, jadi jaga SOP. Ya, stay safe coach. Oke, kamu pun stay safe. Sekarang bahaya sudah belas ribu, sudah 3.000 di Sabah saja. Oke, silap per bulan jangan ada tarik balik di pergi quote COVID. Susah hati sudah di. Oke. Jadi stay safe, jaga SOP. Oke. Kalau kamu rasa tidak sehat, kamu buat sejatuh swab test sendiri. Oke, jangan tunggu karena suruh baru pergi. Oke, better awal tahu daripada lambat kan. Oke, jaga diri kamu, jaga kamu punya family. Oke, jangan banyak jalan-jalan. Sekarang ini Omicron sangat-sangat menjangkit. That's why kenapa dia begitu cepat naik tuh. Sebab Omicron sudah sampai di Malaysia saya rasa. Oke. Alright. Good night everyone. Thank you. Good night.